Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Dian Kurniastiadi, Kepala Program Teknik Kendaraan Ringan dari SMK Islam Ahmadiyah Ningantang. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, karena pada saat pandemi ini kita melaksanakan MPLS secara daring. Yang pertama, akan saya jelaskan masalah kita kerjasama dengan dunia industri. Para guru kita juga sudah magang praktek di Sunstar Motor Mitsubishi yang berada di Singosari, Malang. Kita di sana bertiga, mulai Pak Angga Faris, yang kedua Pak Edi Kurnianto, yang ketiga saya Pak Dian. Itu magang secara bergantian di sana untuk ikut terjun praktek di bengkelnya dealer Mitsubishi. Jadi kita akan tahu bagaimana keadaan di dunia industri itu, kita tahu kerjanya bagaimana, terus kita harus melaksanakan secara bagaimana, mungkin keselamatan kerjanya bagaimana. Kalian nanti juga akan diberangkatkan PSG pada saat kelas 11 semester 2, mulai bulan Desember itu biasanya diberangkatkan mulai daerah Malang dulu. Akan saya jelaskan mulai dari Singosari ya, bengkel Gunung Arjuno yang terletak di Kostrad, itu agak ke sebelah barat. Di sana menerima 5 siswa. Di sana memperbaikan mulai truk, bongkar truk, dendengi truk, transmisi, semuanya dibangun, mesin bongkar sama masangi juga. Di sana tiap hari para siswa juga bekerja mulai pagi sampai petang, bahkan bisa lembur malam tapi dapat sangu. Kita pindah lagi ke daerah Batu itu di Pak Suli ya, Pak Suli Kanugrahan Batu. Itu para siswa di sana juga servis mobil, mungkin diesel, bensin, bongkar, berikut masang bodi. Terus setelah Pak Suli ada lagi di daerah Bumiaji itu ada, di sana ada satu juga bengkel mesin mobil juga. Terus naik ke daerah Punten. Daerah Punten itu namanya Pak Takim ya. Di sana servis mobil khusus bensin, ada yang EV, ada yang manual, konvensional. Terus selanjutnya ada lagi di daerah sebelah alun-alun, namanya Merpati Motor, Pak Waldi. Di sana itu juga servis mobil, bensin, EV, konvensional biasa. Selanjutnya Pak Sumprit daerah Brantas, Kota Batu. Itu di sana servis mobil diesel, bensin, bekerja mulai pagi sampai sore, bahkan lembur sampai malam. Selanjutnya di daerah Batu sebelah barat, namanya Pak Samsul, daerah Srebet. Itu juga servis mobil bensin,
EV dan konvensional. Selanjutnya ke barat lagi daerah Pujon Pandisari ya. Pandisari itu ada namanya Pak Lukin ya, servis diesel, mesin bensin, bongkar transmisi, gardan. Terus pindah lagi ke sebelah barat, itu bengkelnya Pak Suhartono, daerah Pujon, itu servis bahan bakar bensin, mesin diesel, truk L300. Terus agak ke barat lagi daerah Ngeroto, itu Pak Solikin sebelah utara. Nah, setelah Pak Solikin itu juga servis bahan bakar bensin juga. Terus pindah ke Pujon Ngeroto, Pak Agus Pujon Ngeroto. Pak Agus Pujon Ngeroto itu servis mesin bensin, diesel juga, EV ya, terutama EV, banyak jeep yang di body supaya bisa off-road. Selanjutnya geser ke sebelah barat lagi, mulai dari Keden itu Mas Komatsu. Terus di situ memperbaiki diesel. Untuk di daerah Kambal itu namanya bengkel Mas Keceng Kapal, itu mulai mesin bensin, mesin diesel ya. Terus baik EV maupun konvensional, truk L300. Ada lagi di daerah Kambal sebelah timur itu namanya Pak Endro itu servis bahan bakar bensin, diesel juga. Terus pindah ke daerah Ngantru namanya Mas Hendi ya. Mas Hendi di situ menangani mesin diesel L300 karena banyak pelanggannya dari L300 untuk mengangkut pasir. Selanjutnya pindah lagi ke Banu Lor, itu namanya Mas Andi, itu Banu Kidul ya. Manulor Mas Pendi. Mas Pendi itu mesin EV ya. Dia bisa membuat jeep untuk off-road. Kemarin itu dapat pelanggan dari Kalimantan. Di sana karena dulu pernah kerja di Kalimantan, jadi buka lagi di sini. Selanjutnya ke Bandung itu namanya Mas Sandi. Mas Sandi itu langganannya banyak yang L300 karena untuk muat pasir, Hiace, Toyota Hiace, truk juga. Selanjutnya pindah ke Skar. Skar itu ada Mas Topik. Mas Topik Skar. Mas Topik Skar itu servis semua ya, diesel, bensin, EV, konvensional biasa. Setelah Sekar pindah ke daerah Maron. Maron itu Mas Arif namanya, menangani servis bahan bakar bensin, diesel juga. Selanjutnya pindah lagi ke daerah Ngantang, Mas Dodon namanya, daerah Kaumerjo, itu servis bahan bakar diesel, bensin juga, dan semuanya. Nah, semua ini para siswa kenapa kok diberangkatkan ke bengkel? Karena kan namanya SMK itu dijadikan menjadi siswa yang siap kerja, tidak
berpikir lagi untuk kuliah, tapi juga masih bisa kuliah seumpama nanti lulus. Jadi kalau siap kerja otomatis di perusahaan atau di bengkel itu sudah bisa menerima. Nah, itu bedanya kita dengan SMA, karena kan SMA masih ditujukan untuk kuliah. Kalau kita kan SMK bisa, itu harus bisa semua ya, harus bisa semua. Karena di sini kita mempelajari itu mulai dari mulai dari konvensional, EVI, diesel, kelistrikan, transmisi, gardan, sistem kemudi, sistem rem, sistem suspensi, mulai diesel, bensin, AC juga ya, semuanya harus bisa. Jadi kita disiapkan untuk siap kerja ya. Selanjutnya, jika nanti kamu pada saat PSG itu kan biasanya kamu mulai 6 bulan sebelumnya itu sudah amprah, karena kita dalam 1 tahun pasti akan rebutan dengan SMK lain untuk mendapatkan PSG di situ. Kalau kita tidak cepat, kita akan didahului dari SMK lain dan kita tidak dapat jatah PSG di tempat bengkel tersebut. Nah, di dalam PSG itu juga kamu nanti harus bertanggung jawab. Maksudnya itu harus tidak boleh bolos. Karena dididik kalau di bengkel itu kamu bolos, berarti kan bagaimana tanggung jawabnya nanti? Yang bagi perusahaan juga rugi, bagi semua buka bengkel ya bengkelnya rugi karena kamu sering tidak masuk, karena pelanggan kita sudah datang ternyata kok kita tidak ada, jadi kamu sudah merugikan bengkel tersebut. Jadi nanti kamu akan di absen, ada absennya, ada buku jurnalnya untuk ngisi tiap hari ya. Jika tidak masuk, apa yang kamu isi? Selanjutnya, kamu nanti juga akan membuat laporan PSG. Laporan yang kamu kegiatan selama PSG itu apa? Kamu catat, terus kamu ketik ya, terus dijilid. Setelah itu baru di presentasikan kepada pembimbing bengkel yang di sekolah tersebut. Sampai nanti pembimbing saya ya harus bertanggungjawabkan kepada saya. Jika Pak Edi juga Pak Edi, jika pembimbingnya Pak Angga ya ke Pak Angga. Jadi kamu harus mempertanggungjawabkan. Selanjutnya, jika di bengkel tersebut kamu itu harus melindungi dari keselamatan kerja, maksudnya keselamatan kerja harus terjaga, kesehatan kamu harus terjaga. Jadi jangan lupa makan, kalau telat makan nanti pasti sakit. Besok nanti kalau sampai izin 3 hari harus surat dokter, lebih susah lagi. Jadi kamu harus menjaga kesehatan. Selanjutnya di bengkel kamu harus mentaati tata tertib bengkel. Kalau disuruh datang pagi jam 7 atau jam 8 ya harus datang. Jangan sampai disuruh datang jam 8 terus datang jam 9. Wah, itu sudah buat masalah kamu. Nanti akan sama yang punya bengkel pasti dibuat masalah lagi. Selanjutnya kamu harus tiap Sabtu itu datang ke sekolah.
2 minggu sekali, maaf, 2 minggu sekali, 2 minggu sekali ke sekolah untuk pengecekan ya, supaya kamu tuh bolosnya berapa. Jadi tanda tangan buku jurnal itu tanda tangani oleh pembimbing tersebut. Nah, jadi tahu kamu bolosnya berapa itu akan ketahuan. Jadi kamu jangan macam-macam ya. Untuk sementara mungkin dari saya itu dulu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya lanjutkan dengan PSG yang kita laksanakan di jurusan OTKP. Yang pertama di Balai Desa Ngeroto ya, daerah Pujon. Terus yang kedua Balai Desa Banjarjo. Terus dilanjutkan lagi di Balai Desa Situdadi. Terus tambah lagi di daerah Balai Desa Purworejo. Setelah itu juga ada di KUA Kecamatan Pujon. Terus lanjut lagi di Balai Desa Ngantru ya. Ada juga di KUD Sumber Makmur. Selanjutnya ada juga di daerah Balai Desa Paturjo. Yang terakhir di KUA Ngantang juga ada. Diharapkan semuanya kalau melaksanakan prakerin itu bisa tahu yang sebenarnya sesuai dengan dunia kerja. Jadi tidak hanya materi terus, jadi kita tahu di dunia kerja itu mintanya bagaimana. Setelah mendengarkan materi dari saya tadi, coba kalian saya kasih pertanyaan, nanti silakan dijawab, dikirim ke saya. Yang pertama, apa tujuan dari prakerin atau PSG? Yang kedua, coba sebutkan tempat PSG TKR yang berada di Lorkonto, Ngantang. Yang ketiga, sebutkan tempat PSG yang berada di Kidul Koto yang TKR. Yang keempat, sebutkan tempat PSG jurusan APK yang berada di Lorkonto, Ngantang. Yang kelima, sebutkan tempat PSG yang berada di Kidul Konto. Itu saja pertanyaan, nanti dikirim, bisa japrin saya. Sekian, terima kasih. Nanti itu termasuk
kedepannya nanti, termasuk dari apakah masuk tidaknya itu dari situ. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.